Masih minimnya serapan vaksin dosis ketiga ini menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Pemerintah pun akan memberlakukan booster sebagai syarat perjalanan dan berbagai kegiatan di ruang umum untuk meningkatkan cakupan. Bagaimana persiapan dan juga pendekatan pemerintah kepada masyarakat agar angka vaksinasi dosis ketiga bisa lebih tinggi? Bergabung melalui sambungan Zoom ada M. Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat malam Pak Syahril. Ya, selamat malam Mbak Puspa, salam sehat semuanya. Salam sehat. Pak Syahril, sudah 6 bulan sejak Presiden Jokowi mengumumkan soal vaksin ketiga gratis. Namun nyatanya angka cakupannya baru 24,57%. Kenapa kemudian akselerasi angka vaksinasi dengan cara tadi menjadi syarat perjalanan dan juga kegiatan di ruang umum baru akan dilakukan pemerintah? Ya, betul. Jadi kita harus menyadari bersama bahwa vaksin 1, 2, dan termasuk booster adalah upaya bagi kita untuk memberikan pencegahan dan pengendalian COVID ya. Jadi orang yang diberikan vaksin itu akan timbul antibodi, mengenali gen virus itu, dan akhirnya tingkat keparahan sakitnya akan lebih rendah. Nah, sekarang kenapa kok hanya 24%? Ini yang menjadi masalah kita bersama. Semula vaksin 1, vaksin 2, kita sudah bisa mencapai sampai 96% dan 81%. Walaupun standar yang disyaratkan oleh WHO sebanyak 70% dari populasi kita, sehingga kita saat ini mencapai 62%. Nah, sekarang kekurangan itu tentu saja haruskan kita untuk membuat suatu strategi percepatan langkah-langkah yang sudah kita lakukan, yaitu membentuk sentra-sentra vaksinasi yang menggerakkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pusat sampai ke daerah, TNI, Polri, pemerintah daerah, swasta, universitas, dan seterusnya. Nah, saya kira dengan upaya ini, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi melalui instruksi dalam rapat pimpinan terbatas kabinet kemarin sudah sangat jelas, semuanya harus menggerakkan, dan tentu saja salah satu upaya bagaimana vaksin booster ini menjadi suatu persyaratan, itu juga merupakan upaya untuk melindungi kita semua agar masyarakat kita ini terlindungi bersama-sama. Baik, Pak Syahril, evaluasi vaksinasi booster hingga saat ini seperti apa? Ya, memang capaiannya kan baru 24%, Mbak ya. Artinya target kita yang 50% yang disyaratkan oleh WHO masih baru separuh ya, baru 50%. Nah, tentu saja penurunan atau kurangnya pencapaian ini banyak faktor yang menyebabkan. Salah satunya adalah karena masyarakat sudah merasa kita terkendali, sehingga ada keengganan untuk melakukan vaksinasi, dan juga faktor-faktor lain yang saat ini kita gerakkan kembali gitu Pak. Baik, sementara kalau saya lihat di beberapa kota besar, DKI Jakarta, Surabaya, dan wilayah lainnya yang merupakan kota besar, angka cakupan vaksinasi ketiga ini tinggi, booster ini tinggi. Bagaimana kemudian pemerataannya untuk wilayah-wilayah daerah, Pak Syahril? Ya, memang betul. Jadi beberapa daerah di kota besar itu karena fasilitas dan mudahnya menggerakkan sentra vaksinasi, maka kemungkinan ini sangat mudah untuk memberikan capaian yang lebih tinggi. Nah, tentu saja kita harus bergeser ke daerah-daerah lain yang memang masih sekitar 25-an itu yang masih rendah, saja dengan menggerakkan apa yang telah dipakai oleh Jakarta dan kota besar, bagaimana sentra vaksin ini digerakkan oleh banyak pangku kepentingan. Baik, bagaimana dengan ketersediaan vaksin untuk dosis ketiga ini Pak Syahril? Karena kita tahu sebelumnya ada 6 regimen yang resmi disediakan oleh pemerintah untuk vaksinasi booster ini. Apakah kemudian nantinya akan menambahkan vaksin buatan dalam negeri merah putih kalau dalam waktu dekat sudah mendapatkan emergency use authorization-nya? Ya, untuk saat ini Bapak Presiden sudah mengumumkan menjamin ketersediaan booster ini dalam kecukupannya. Nah, tentu saja vaksin merah putih yang saat ini sudah mencapai di klinis fase 3, kita harapkan dapat selesai dengan waktu yang cepat dan nanti bisa memberikan suatu tambahan vaksin
untuk booster di masyarakat kita. Baik, angka kecukupan vaksin ini seberapa besar Pak Syahril untuk masyarakat Indonesia di vaksinasi ketiga? Ya, kalau kita memperkirakan 50% dari target populasi tadi, yang saat ini baru 24%, berarti ada sekitar 26% ya yang harus kita capai. Nah, tentu saja kita akan menghitung berapa sih jumlah dosis yang akan kita gunakan untuk 26% target dari booster ini. Baik, baik. Cara percepatan vaksinasi booster ini juga jadi strategi ya untuk menghadapi puncak kasus Omikron dalam beberapa pekan ke depan. Oh iya, jadi satu strategi bagaimana vaksin ini menjadi upaya sama agar masyarakat tidak jatuh ke dalam sakit yang lebih berat ya. Nah, tentu saja strategi yang kita lakukan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, bagaimana syarat perjalanan, kemudian syarat masuk dalam suatu acara yang berskala besar dan tempat-tempat yang membutuhkan atau melibatkan banyak orang, seperti halnya konser, pertandingan olahraga, termasuk di tempat-tempat wisata. Gitu. Informasinya ini akan diberlakukan sekitar 2 pekan ke depan, pemberlakuan syarat sebagai perjalanan, vaksinasi booster sebagai perjalanan. 2 pekan ke depan artinya puncak kasus sudah tinggi-tingginya begitu Pak Syahril, baru dilakukan hal tersebut? Oh, tidak ya, dalam arti kata upaya ini sesegera mungkin dan bisa dilakukan, maka ini akan semakin baik ya. Dan tentu saja untuk puncak, saya sampaikan bahwasanya 4 hari yang lalu ini menurun ya kasusnya, dan saat ini hari ini baru naik lagi sampai 2.500. Artinya perkiraan kita yang mungkin 20 ribuan yang lalu kita prediksi, kita berharap tidak setinggi itu ya. Mudah-mudahan dengan upaya peningkatan protokol kesehatan dan juga vaksinasi ini, kita bersama-sama dapat melakukan pengendalian sehingga kita tidak masuk dalam lonjakan yang besar. Baik, artinya tidak perlu nunggu 2 minggu ke depan untuk mendapatkan vaksinasi booster begitu ya. Hari ini pun harusnya sudah bisa mendapatkan vaksin booster semua masyarakat. Tapi pertanyaannya adalah gimana pendekatannya pemerintah lewat pemerintah daerah dan juga Dinas Kesehatan wilayah terhadap masyarakat yang mau mendapatkan vaksin dosis ketiga? Karena tadi kalau Pak Syahril bilang mungkin sudah merasa daerahnya aman, jadi enggan melakukan vaksinasi ketiga. Pendekatannya seperti apa? Ya, jadi pendekatannya memang harus pendekatan dinamika sosial dan komunikasi publik ya dalam hal ini. Sebetulnya sudah sangat jelas instruksi Bapak Presiden sebagai pimpinan tertinggi kita itu bagaimana menginstruksikan seluruh jajaran masyarakat agar memberikan dukungan dan menggerakkan capaian vaksinasi ini untuk menjadi gerakan melindungi masyarakat secara keseluruhan. Jadi tidak ada alasan sebetulnya kita tidak bersama-sama mendukung kebijakan ini. Gitu. Baik, baik. Pak Syahril, terima kasih banyak sudah berbagi informasi kepada kami mengenai vaksin booster ini nanti sebagai syarat masuk fasilitas umum. Terima kasih M. Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Salam sehat, Pak. Terima kasih, selamat malam.